Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pentingnya pengelolaan sumber daya manusia atau SDM di usaha hukum dari perspektif kewirausahaan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Maisa Madiha dengan akhirim 049, lalu ada M. Lutfandaima dengan akhirim 051, lalu ada Nawal Salsabila dengan akhirim 065, lalu ada M. Arif Husaini dengan akhirim 071, lalu ada Diva Aulia dengan akhirim 084, dan yang terakhir Raihan Dwi Kurnia dengan akhirim 0116. Materi pembahasan kali ini ada 6, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua ada karakteristik usaha hukum dan struktur SDM, yang ketiga strategi manajemen SDM di usaha hukum, yang keempat pembangunan budaya organisasi dan adaptasi digitalisasi, yang kelima studi kasus pengelolaan SDM pada usaha hukum, lalu yang terakhir konklusi. Jadi, usaha hukum ini contohnya seperti firma hukum, kantor notaris, atau konsultan hukum. Itu semua termasuk bisnis jasa profesional. Kenapa? Karena produk yang mereka jual bukan barang fisik, melainkan jasa berbasis kepercayaan dan keahlian. Karena sifatnya intangible alias gak kelihatan. Klien memilih kita bukan karena bentuk produk, melainkan karena percaya sama kualitas layanan dan reputasi kita. Disinilah pentingnya SDM. Banyak kantor hukum bergantung pada figur pendirinya. Begitu pendirinya nggak aktif, kantor ikut melemah atau bahkan tutup. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan SDM itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kita butuh tim yang bukan hanya hebat sekarang, tapi juga bisa menjaga kesinambungan firma di masa depan. Dari sisi kewirausahaan, pengelolaan SDM berarti menganggap pengacara dan staf sebagai aset bisnis yang harus direncanakan, dikembangkan, dan dimotivasi supaya bisa bertahan dalam persaingan ketat dunia hukum. Selanjutnya kita bahas mengenai tentang karakteristik usaha hukum dan struktur sumber daya manusia di dalamnya. Pertama, dari segi karakteristik usaha hukum itu punya ciri khas yang beda dari bisnis lainnya. Produk utama yang kita jual itu jasa konsultasi hukum yang sifatnya intangible alias nggak kelihatan secara fisik. Karena itu, klien membeli kepercayaan, bukan barang. Mereka percaya sama keahlian kita, pengalaman kita, dan reputasi kita. Karena jasa hukum ini berbasis kepercayaan, maka hubungan personal dengan klien sangat menentukan keberhasilan bisnis. Selain itu, layanan hukum juga bersifat customized dan knowledge intensive. Maksudnya, layanan yang kita berikan selalu disesuaikan dengan kebutuhan spesifik klien. Nggak ada satu solusi hukum yang cocok untuk semua masalah. Tiap klien itu unik. Jadi sumber daya manusia kita harus punya pengetahuan mendalam dan kemampuan berpikir analisis yang tinggi. Mereka harus terus update dengan perubahan peraturan hukum dan tren baru di masyarakat. Dan yang gak kalah penting, usaha hukum itu menuntut integritas tinggi karena pekerjaan kita berkaitan langsung dengan kerahasiaan data klien, finansial klien, bahkan kadang masalah pribadi klien. Jadi, seluruh sumber daya manusia dari partner, asosiat, paralegal, sampai staf administrasi wajib menjaga etika profesi dan kerahasiaan klien. Tanpa integritas, kepercayaan klien bisa hilang, dan itu bisa menghancurkan reputasi firma. Lanjut ke struktur sumber daya manusia dalam usaha hukum. Secara umum terbagi menjadi beberapa peran penting. Yang pertama ada partner. Ini adalah pengacara senior yang juga pemilik firma. Partner bertugas mengatur arah strategis firma, mengelola hubungan dengan klien-klien besar, dan membimbing asosiat. Lalu ada asosiat, yaitu pengacara profesional yang menjalankan tugas operasional sehari-hari. Mereka yang menangani kasus, menulis kontrak, melakukan negosiasi, dan pergi ke persidangan. Kemudian paralegal. Perannya sangat penting walaupun bukan pengacara. Mereka membantu dalam riset hukum, menyusun dokumen, dan mengurus administrasi perkara supaya asosiat bisa fokus kepada hal-hal strategis. Dan terakhir ada staf administratif. Mulai dari sekretaris, HRD, keuangan, sampai IT support. Mereka memastikan kelancaran operasional kantor. Mulai dari jadwal sidang sampai keuangan kantor, semua harus rapi dan efisien. Nah, supaya semua SDM ini bisa bekerja maksimal,
kita butuh memahami kunci sukses pengelolaan SDM dalam usaha hukum. Ada beberapa faktor utama yang harus dijalankan. Pertama, rekrutmen ketat. Kita harus benar-benar selektif waktu memilih orang yang akan bergabung. Karena satu orang yang salah bisa merusak reputasi firma. Seleksi harus mempertimbangkan kompetensi hukum, integritas pribadi, dan kemampuan adaptasi terhadap budaya kerja kantor. Kedua, pembagian tugas yang jelas. Setiap posisi dari partner sampai staff harus tahu apa job desk masing-masing. Kalau tanggung jawabnya kabur, kerja jadi nggak efektif, dan akhirnya layanan ke klien bisa terganggu. Ketiga, budaya profesionalisme. Semua tim harus bekerja dengan standar profesional tinggi. Mulai dari cara berpakaian, cara berbicara ke klien, sampai menyusun dokumen hukum, semuanya harus menunjukkan sikap profesional dan menghormati etika hukum. Dan keempat, pengembangan berkelanjutan. SDM di firma hukum harus terus diasah. Dunia hukum itu terus berkembang, regulasi baru bermunculan, tren bisnis berubah. Jadi, pelatihan rutin, program mentoring, kursus sertifikasi, semua harus dilakukan supaya tim kita selalu siap menghadapi tantangan baru. Kalau 4 kunci ini dijalankan dengan konsisten, firma hukum akan mempunyai fondasi sumber daya manusia yang kuat. Tim yang berkualitas bukan hanya meningkatkan kualitas layanan ke klien, tapi juga membuat firma bertumbuh lebih cepat dan lebih tahan terhadap perubahan zaman. Jadi, kesimpulannya, karakteristik usaha hukum itu membuat peran sumber daya manusia menjadi sangat sentral. Struktur sumber daya manusia yang solid, ditambah kunci pengelolaan yang tepat, itu yang menentukan apakah sebuah firma bisa bertahan jangka panjang atau tidak. Baik, sekarang kita masuk ke bagian strategi manajemen SDM dalam usaha hukum. Strategi ini sangat penting karena SDM itu ibarat mesin penggerak kantor hukum. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, strategi rekrutmen SDM berkualitas. Dalam dunia hukum, rekrutmen nggak bisa asal-asalan, kita harus selektif. Biasanya firma hukum menerapkan talent scouting, yaitu mencari bakat sejak masa kuliah lewat program magang, lomba moot court, atau pelatihan hukum. Ini efektif banget buat lihat calon-calon lawyer terbaik dari awal. Selain itu, ada juga seleksi berjenjang, mulai dari screening CV, psikotes, tes hukum tertulis, sampai wawancara langsung dengan partner. Tujuannya untuk memastikan bukan cuma pintar, tapi juga cocok dengan budaya kantor. Kriteria umumnya meliputi kemampuan hukum, kemampuan bahasa asing, kerja tim, integritas, dan adaptasi budaya. Dengan begitu, SDM yang terpilih benar-benar membawa nilai tambah ke firma. Lalu yang kedua, pengembangan kompetensi melalui pelatihan dan mentoring. Merekrut orang bagus saja nggak cukup, mereka harus tetap diasah. Firma hukum modern rutin mengadakan pelatihan, seminar, workshop, bahkan mendukung pendidikan lanjutan kayak S2 atau kursus spesialisasi. Ada juga mentoring internal, di mana senior membimbing junior, supaya transfer ilmu terjadi secara langsung. Ini penting banget karena dunia hukum itu dinamis, regulasi selalu berubah, isu hukum baru bermunculan kayak fintech, data privacy, hukum lingkungan, dan sebagainya. Selanjutnya, sistem evaluasi kinerja yang jelas. Kinerja karyawan harus dievaluasi dengan sistem objektif. Indikator yang biasanya dipakai itu ada 4. Yang pertama, kualitas kerja. Itu seperti seberapa teliti, akurat, ataukah sudah sesuai standar hukum. Yang kedua, kuantitas kerja. Berapa banyak kasus atau proyek yang berhasil ditangani. 3, ketepatan waktu. Apakah dia on time, submit dokumen, hadir di sidang, dan sebagainya. 4, efisiensi biaya. Jadi bekerja efektif tanpa boros sumber daya. Sistem penilaian ini bukan buat cari-cari kesalahan, tapi untuk mendorong peningkatan kinerja dan memberikan apresiasi yang adil. Terakhir, penerapan motivasi karyawan. Memotivasi SDM itu wajib supaya mereka tetap semangat. Caranya bisa lewat bonus berdasarkan kinerja, profit sharing, program penghargaan, dan lingkungan kerja yang positif. Misal SIP Law Firm, bukan cuma kasih bonus uang tahunan, tapi juga ajak semua pegawainya liburan ke luar negeri bareng-bareng kalau target telah tercapai. Ini cara luar biasa buat membangun rasa kebersamaan dan loyalitas.
Jadi kombinasi rekrutmen ketat, pelatihan berkelanjutan, evaluasi yang adil, dan sistem motivasi inilah yang bikin SDM di usaha hukum bisa berkembang maksimal dan mendukung keberhasilan firma. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas pembangunan budaya kerja, tantangan, digitalisasi, dan implementasi. Sebelumnya kalau tadi kita sudah membahas tentang pentingnya pengelolaan SDM atau sumber daya manusia, sekarang kita masuk lebih spesifik ke soal budaya kerja ideal yang harus dibangun di firma hukum modern. Jadi, budaya kerja yang ideal di firma hukum itu berbasis pada beberapa pilar penting. Yang pertama yaitu etika profesional. Dikarenakan dunia hukum itu sangat bergantung pada kepercayaan, maka semua aktivitas mulai dari pelayanan klien, negosiasi, sampai administrasi internal harus berpegang pada standar etika yang tinggi. Jujur, bertanggung jawab, dan menjaga kerahasiaan klien itu wajib hukumnya. Kemudian yang kedua yaitu kolaborasi tim. Di kantor hukum, kerjaan gak bisa diselesaikan sendiri. Setiap orang, dari partner sampai staf administrasi, harus saling dukung dan saling melengkapi. Kolaborasi ini bikin proses kerja lebih cepat dan hasil kerja jadi lebih akurat. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran berkelanjutan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya hukum itu sangat dinamis. Contohnya yaitu peraturan yang berubah-ubah, kemudian munculnya kasus-kasus baru. Maka oleh karena itu penting banget untuk membangun budaya belajar, kemudian ikut pelatihan, update perkembangan hukum terbaru, dan sharing pengetahuan antar anggota tim. Kemudian yang keempat yaitu penghargaan terhadap keberagaman. Firma hukum yang sehat adalah yang bisa menghargai setiap perbedaan latar belakang, budaya, suku, dan cara pandang anggotanya. Karena justru dari keberagaman itu muncul banyak ide kreatif untuk menyelesaikan kasus yang kompleks. Tapi tentu membangun budaya kerja yang positif itu nggak mudah. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, terutama karena tekanan kerja di dunia hukum itu sangat tinggi. Contohnya seperti deadline yang sangat ketat, klien yang menuntut pelayanan yang cepat, dan sifat kasus yang seringkali rumit dan emosional. Semua itu bikin suasana kerja bisa jadi tegang. Kalau firma hukum nggak punya strategi yang tepat, budaya sportif dan seimbang yang kita inginkan bisa jadi sulit tercapai. Maka penting banget buat membangun suasana kerja yang walaupun profesional tetap suportif dan saling menguatkan antar anggota tim. Selain membangun budaya, firma hukum juga harus mampu beradaptasi dengan digitalisasi. Sekarang ini banyak firma hukum yang sudah bertransformasi dari metode kerja tradisional ke digital. Contohnya, penggunaan e-filing untuk pendaftaran dokumen elektronik, dokumen manajemen sistem, supaya semua arsip tertata rapi dan mudah dicari, serta komunikasi daring seperti email resmi, video meeting, dan grup diskusi online untuk mempercepat koordinasi. Semua ini membuat kerja jadi lebih efisien, mengurangi ketergantungan pada kertas, dan mempercepat pelayanan ke klien. Kalau ditanya apa sih manfaat terbesar dari teknologi legal modern ini? Jawabannya sangat jelas. Penggunaan teknologi mempercepat administrasi, memperbaiki manajemen perkara, dan mendukung layanan klien menjadi lebih cepat, lebih transparan, dan lebih akurat. Firma yang mengadopsi teknologi dengan bijak bisa meningkatkan produktivitas tim tanpa mengorbankan kualitas layanan. Sebagai contoh nyata kita bisa lihat di SIP Law Firm. Mereka sukses menerapkan konsep Eco Law Office dengan menggunakan aplikasi internal yang mereka buat sendiri, yaitu SIP Pro. Aplikasi ini membantu mereka mengurangi penggunaan kertas, mempercepat proses administrasi internal, dan otomatis meningkatkan produktivitas seluruh tim. Dengan langkah ini, SIP Law Firm bukan hanya meningkatkan efisiensi kerja, tapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan membangun citra firma yang modern dan inovatif. Jadi, membangun budaya kerja yang kuat, mengatasi tantangan dunia hukum yang berat, dan beradaptasi dengan teknologi itu adalah kunci supaya firma hukum bisa tetap relevan, unggul, dan berkelanjutan. Setelah tadi kita bahas tentang budaya kerja ideal dan pentingnya adaptasi digitalisasi di firma hukum, sekarang aku mau lanjut ngebahas contoh nyata dari penerapan strategi pengelolaan SDM ini. Kita akan lihat dari dua studi kasus yang menarik, yaitu SIP Law Firm dan kantor notaris Hobi Simanung Khalid.
Kita mulai dari dulu dari SIP Law Firm. Ini SIP Law Firm adalah sebuah firma hukum yang berbasis di Jakarta. Yang membedakan SIP dari banyak firma hukum lainnya adalah filosofis mereka yang mengutamakan sustainability atau keberlanjutan dengan prinsip people, profit, and planet. Jadi SIP nggak hanya fokus cari keuntungan, tapi mereka juga serius membangun kesejahteraan karyawan dan bahkan memperhatikan dampak lingkungan dari operasional mereka. Dalam hal pengelolaan SDM, strategi yang diterapkan SIP sangat progresif. Mereka menjalankan sistem profit sharing, artinya semua karyawan mulai dari partner sampai staf administrasi mendapatkan bagian keuntungan perusahaan. Ini bikin semua orang merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja lebih baik. Selain itu, SIP juga memberikan fasilitas kesejahteraan yang luar biasa, seperti asuransi kesehatan, cuti berbayar, dan program liburan tahunan ke luar negeri untuk karyawan yang mencapai target kinerja. Mereka juga serius dalam hal pengembangan kompetensi dengan mengadakan pelatihan rutin tiap tahun, baik untuk meningkatkan keahlian hukum maupun pengembangan soft skill seperti komunikasi dan leadership. Yang keren lagi, dari sisi teknologi, SIP menciptakan aplikasi internal bernama eSIP Pro. Aplikasi ini berfungsi untuk mengelola administrasi kantor secara digital, meminimalisir penggunaan kertas, mempercepat proses kerja, dan meningkatkan akurasi administrasi. Berkat semua upaya ini, hasil yang diraih SIP sangat positif. Firma ini berhasil membangun tim kinerja yang loyal, kompeten, dan semangat. Bahkan ketika pendiriannya sudah mulai mundur dari aktivitas harian, firma tetap berjalan stabil dan terus berkembang. Ini bukti nyata bahwa membangun SDM itu investasi jangka panjang yang benar-benar membuahkan hasil. Sekarang kita beralih ke kantor notaris Hobi Simanung Khalid. Kalau SIP Law Firm tadi skala nasional dan berbasis di ibu kota, kantor Hobi Simanung Khalid ini lebih kecil skalanya, terletak di Sintang, Kalimantan Barat. Meskipun sederhana, prinsip pengelolaan SDM di kantor ini sangat kuat dan layak dijadikan contoh. Profil kantor ini sederhananya sebuah kantor notaris yang jadi pelopor di daerahnya dengan sekitar 8 pegawai. Yang menarik, banyak pegawainya berasal dari latar belakang pendidikan SMA yang awalnya minim pengalaman di dunia hukum. Strategi pengelolaan SDM di kantor ini sangat berbasis pada pendekatan personal dan edukatif. Setiap hari pimpinan kantor memberikan motivasi kerja, menjelaskan pentingnya peran mereka dalam pelayanan publik, dan membangun kesadaran profesionalisme sejak dini. Kedisiplinan ditegakkan dengan cara pembinaan, bukan dengan cara hukuman keras. Jika ada kesalahan, pegawai diajak untuk memahami kenapa itu salah dan bagaimana memperbaiki. Selain itu, di kantor ini juga memberikan kesempatan pengembangan dengan mendorong pegawai untuk ikut pelatihan hukum, bahkan kuliah sambil bekerja, supaya mereka bisa naik kelas dari segi kompetensi. Dan hasil dari semua pendekatan ini luar biasa. Pegawai yang awalnya mungkin hanya paham dasar-dasar administrasi, kini mampu menangani dokumen kenotariatan secara profesional, memahami prosedur hukum dengan baik, dan melayani masyarakat dengan standar tinggi. Nama kantor Hobi Simanung Khalid pun dikenal sebagai kantor notaris yang punya pelayanan cepat, akurat, dan terpercaya di wilayahnya. Kalau kita tarik benang merah dari 2 studi kasus ini, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, besar kecil skala usaha hukum bukan faktor penentu utama keberhasilan. Mau itu firma besar di Jakarta ataupun kantor notaris kecil di Sintang, yang menentukan adalah komitmen dalam membangun dan mengelola SDM. Yang kedua, strategi pengelolaan SDM harus disesuaikan dengan karakter organisasi. Di SIP Law Firm yang besar, sistem profit sharing, digitalisasi, dan training korporat cocok diterapkan. Sedangkan di kantor notaris kecil, pendekatan personal, pembinaan harian, dan pelatihan internal jauh lebih efektif. Yang ketiga, loyalitas dan kualitas SDM adalah hasil dari investasi jangka panjang. Tidak ada
SDM yang langsung hebat tanpa proses pembinaan, penghargaan, dan perhatian dari pemimpin. Dan yang terakhir, firma hukum yang ingin bertahan dan berkembang harus berani berinvestasi pada manusianya, karena ujung tombaknya selalu sama, SDM yang loyal, terlatih, beretika, dan terus belajar. Itulah yang membuat sebuah kantor hukum bisa bertahan di tengah perubahan zaman. Sebagai penutup dari seluruh pembahasan kita hari ini, kami mau menegaskan satu hal penting, bahwa sumber daya manusia atau SDM adalah fondasi utama bisnis jasa hukum. Karena dalam dunia hukum, layanan yang kita berikan itu berbasis pada kepercayaan, keahlian, dan reputasi personal. Semua itu nggak bisa dibangun dari teknologi atau sistem saja, tapi benar-benar bergantung pada kualitas manusia yang terlibat di dalamnya. Makanya, pengelolaan SDM itu harus dilihat sebagai investasi strategis, bukan cuma sekedar beban biaya operasional. Dengan melakukan rekrutmen yang tepat, memberikan pelatihan berkelanjutan, dan menciptakan sistem motivasi yang adil, firma hukum bisa memperkuat daya saingnya. Bahkan, langkah-langkah ini sangat penting supaya firma tetap bisa bertahan menghadapi perubahan di dunia industri hukum yang makin dinamis dan penuh tantangan. Selain pengelolaan SDM, keberhasilan usaha hukum juga sangat bergantung pada pembangunan budaya organisasi yang sehat. Budaya yang etis, kolaboratif, dan adaptif itu harus diciptakan supaya semua orang di dalam firma bisa bekerja maksimal dan saling mendukung satu sama lain. Dan tentunya, kesiapan untuk mengintegrasikan teknologi digital juga jadi kunci. Karena teknologi bikin layanan kita jadi lebih cepat, lebih efisien, dan lebih akurat di mata klien. Kalau kita bisa berfokus pada pengembangan human capital secara sistematis dan berkelanjutan, kita bukan cuma membangun kontrol hukum biasa, tapi benar-benar menciptakan firma hukum yang berbasis pada pemberdayaan SDM atau people empowerment, serta inovasi berkelanjutan. Dengan begitu, kita bukan hanya menawarkan layanan hukum yang unggul hari ini, tapi juga membangun fondasi yang kuat untuk bertahan, berkembang, dan beradaptasi di tengah perubahan zaman yang terus bergerak. Jadi intinya masa depan wirausaha hukum itu ada di tangan manusia-manusia hebat yang dikelola dengan cara yang benar. Alhamdulillah teman-teman, itulah tadi pembelajaran kita tentang pentingnya pengelolaan sumber daya manusia di dunia usaha hukum. Semoga dari apa yang sudah kita bahas, mulai dari membangun budaya kerja, strategi SDM, sampai studi kasus nyata, bisa jadi bekal buat kita semua untuk melihat dunia hukum dari kacamata kewirausahaan yang lebih luas. Semangat untuk terus belajar dan membangun diri, karena membangun firma hukum yang sukses selalu dimulai dari membangun manusia-manusianya. Menanam bunga di Taman Sari. Cakep! Disiram air hingga mekar berseri. Cakep! Mari kita bangun SDM yang berkualitas tinggi agar cita-cita usaha hukum tercapai nanti. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.